teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Wah, gimana nih perasaan kalian? Kurang lebih hampir 2 minggu lagi ya, udah mau pengumuman SNBT tahun 2025. Apakah kalian deg-deg atau kalian malah excited nih untuk nunggu pengumuman? Oh iya, di tengah-tengah menunggu pengumuman, kegiatan kalian ngapain aja sih? Apakah kalian masih rebahan atau kalian udah lanjut belajar lagi nih untuk persiapan mandiri? Oh iya, buat kalian yang mau persiapan jalur mandiri UTU UGM, pas banget nih untuk nonton video ini. Karena di beberapa video sebelumnya, gue juga udah sempat bahas ya UTU UGM Bahasa Indonesia di tahun 2008, 2009, dan saat ini udah 2010 yang ke part 2 guys. Buat kalian yang belum nonton videonya, video UTU UGM Bahasa Indonesia tahun 2008, 2009, di part 1 dan part 2 langsung aja cek link yang ada di description box ya guys. Oke, daripada kelamaan langsung aja nih kita bahas di nomor 11 sampai 20. Oke, nomor pertama kita bahas soal nomor 11. Paragraf ini membahas pemberian nama diri terhadap seseorang rupanya tidak sesederhana yang disangka orang. Pada umumnya, penamaan disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti menjadi penanda identitas, sebagai sarana penghormatan, penanda urutan, penanda jenis kelamin, penanda keakraban, kerahasiaan, gengsi, dan sebagainya. Dalam hal ini, ungkapan Shakespeare yang berbunyi apalah artinya sebuah nama tampaknya tidak berlaku bagi masyarakat dan perlu direnungkan kembali kebenarannya. Oke. Nah, jadi paragraf ini tuh membahas tentang kerumitan dalam pemberian nama diri yang tidak sesederhana yang dibayangkan orang-orang gitu. Karena melibatkan banyak pertimbangan nih, kayak identitas, terus ini tuh identitas sebagai sarana penghormatan, penanda urutan, dan lain-lain gitu. Oke, langsung aja lah ya kita cek opsinya. Opsi yang A, paragraf ini membahas tentang nama diri. Kira-kira yang A ini benar atau enggak ya guys? Nah, jadi walaupun sekilas kelihatannya tuh kayak hampir banget sama atau hampir banget bisa menjadi inti dari paragraf ini, tapi ternyata opsi yang A ini tuh masih kurang sesuai guys, karena paragraf ini tuh nggak cuma fokus pada penamaan dirinya doang, tapi lebih menekankan sama si kompleksitasnya gitu loh. Lebih fokus sama kompleksitasnya nih, ada di kalimat awal ini di sini gitu. Jadi opsi yang A terlalu umum, ini salah. Lanjut opsi yang B, pertimbangan penamaan diri. Kalau yang B ini kira-kira gimana? Nah, jadi opsi yang B ini masih kurang sesuai karena cuma mencakup sebagian isi paragraf, bukan keseluruhan dari gagasan utama gitu. Jadi opsi yang si B ini juga masih kurang sesuai. Kalau yang C, nama diri sebagai identitas, kira-kira gimana? Nah, ini juga masih kurang sesuai guys, karena ini tuh terlalu spesifik. Kalau yang D, pandangan Shakespeare, apalagi ini juga salah. Kalau yang E, ya ini tinggal yang E, berarti jawabannya adalah yang E guys, kerumitan penamaan diri, kayak gitu. Buat kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih jawabannya yang E? Karena nih, paragraf ini tuh dari awal udah membahas tentang, nih dimulai dari kalimat pertamanya, pemberian nama diri terhadap seorang tidak sesederhana itu. Berarti pemberian nama diri ini punya kerumitan gitu guys, punya kerumitan. Dan kenapa juga yang E ini tuh bisa benar? Karena dia tuh mencangkup inti paragrafnya bahwa penamaan diri adalah proses yang rumit dan berbagai fungsi dan maknanya gitu guys. Yang paling tepat adalah yang E. Lanjut bahas soal nomor 12. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik dalam paragraf di atas berturut-turut adalah, wow, ini tuh soal kayak gini tuh lumayan seru ya guys. Ini tuh kayak kita harus melengkapi pakai konjungsi yang sesuai, oke? Hingga kini kurangnya tenaga medis dan kesenjangan fasilitas kesehatan, terutama di pedesaan, masih terjadi. Nih, kira-kira apa? Pemerintah perlu memberikan dorongan pada para calon dokter dan para medis agar bersedia ditempatkan di berbagai puskesmas atau rumah sakit di daerah terpencil. Pemerintah perlu memberikan perhatian dan penghargaan yang layak pada tenaga medis yang mengabdi di daerah tertinggal. Diharapkan masyarakat desa kota sama-sama menikmati pelayanan kesehatan. Oke, kira-kira apa ya jawabannya? Kalian bisa pause terlebih dahulu nih untuk menjawab. Oke, kita mulai analisis dari kalimat pertama. Kalimat pertama ini dia tuh menyatakan tentang masalahnya gitu loh. Masalahnya tuh kurangnya tenaga medis dan kesenjangan fasilitas. Terus bagian rumpang yang pertama ini kita harus ngisi pakai apa? Itu memerlukan kata yang menunjukkan solusi atau tindakan lanjutan. Maka dari itu tuh kita perlu pakai kata oleh karena itu sama karena. Berarti opsinya ada di antara opsi A sama opsi B gitu ya guys. Berarti opsi yang C, D, E ini bisa kita coret kayak gitu. Lanjut di bagian rumpang yang kedua nih di sini. Ini tuh kira-kira perlu kata apa? Perlu kata yang menunjukkan tujuan seperti untuk itu atau agar guys. Nah, ini ternyata di opsi A itu nggak ada konjungsi yang menunjukkan tujuan kayak untuk itu atau pakai agar guys. Jadi opsi yang A ternyata salah guys, karena itu
opsi yang kedua ini dipakai sehingga, berarti ini opsi yang A nggak sesuai gitu. Jadi walaupun kita bahas baru sampai si rumpang yang kedua ini, kita udah bisa melihat bahwa opsi yang B ini jawaban yang paling tepat. Nah, maka dari itu kita cek lagi ya, mulai dari yang ketiga, 4, sama 5 ini. Nah, bagian rumpang yang ketiga itu perlu kata yang menunjukkan kesimpulan atau hasil seperti dengan demikian, maka. Kemudian yang keempat ini kita perlu konjungsi. Keempat dan kelima ini kan titik masyarakat desa, titik kota, berarti kita harus kayak konjungsi yang pasangan kata gitu loh, konjungsi korelatif guys, itu maksudku. Nah, maka dari itu opsi yang paling tepat adalah yang B. Nih, oleh karena itu, untuk itu dengan demikian baik maupun nih, oleh karena itu menunjukkan solusi setelah masalah disebutkan. Untuk itu menunjukkan tujuan dari tindakan sebelumnya. Dengan demikian menunjukkan hasil atau harapan, baik maupun itu menunjukkan kesetaraan atau konjungsi korelatif gitu. Hingga kini, kurangnya tenaga medis dan kesenjangan fasilitas kesehatan, terutama di pedesaan, masih terjadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dorongan pada calon dokter dan para medis agar bersedia ditempatkan di berbagai puskesmas atau rumah sakit di daerah terpencil. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan perhatian dan penghargaan yang layak pada tenaga medis yang mengabdi di daerah tertinggal. Dengan demikian, diharapkan baik masyarakat desa maupun masyarakat kota gitu. Berarti B udah sesuai. Next, kita bahas soal nomor 13. Kalimat yang sama strukturnya dengan kalimat di atas adalah, Wali Kota Yogyakarta sudah memberikan berbagai kelonggaran kepada para pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar Jalan Malioboro atau tempat-tempat lain selama bulan puasa. Langsung aja ya, kita cek strukturnya ada apa aja. Pertama itu Wali Kota Yogyakarta. Nah, ini dia sebagai apa? Dia sebagai subjek. Terus, sudah memberikan ini dia sebagai predikat. Bentar ya, aku tandain ini di sini. Terus, berbagai kelonggaran. Ini sebagai apa? Ini sebagai objeknya. Dan sisanya, kepada para pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar Jalan Malioboro atau tempat-tempat lain selama bulan puasa, ini tuh sebagai keterangan guys. Keterangan, Berarti struktur dari kalimat ini adalah SPOK. Kita cari nih kira-kira dari opsi A sampai E yang mengandung SPOK itu yang mana sih? Nah guys, setelah kita perhatikan opsi-opsi ini, yang paling sesuai adalah opsi yang E. Menteri Sosial RI menggelontorkan dana usaha kepada pemuda-pemuda lulusan SMK untuk berwira swasta dalam berbagai bidang sesuai dengan minatnya, Nah, Menteri Sosial RI dia itu sebagai subjek, mengelontorkan sebagai predikat, dana usaha sebagai objek. Nah, ini sisanya tuh sebagai keterangan. Jadi kalian udah paham ya, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E gitu. Ini mengandung SPOK, kayak gitu guys. Next, kita bahas soal nomor 14. Kalimat yang benar adalah, nah untuk menjawab soal kayak gini, kita tuh harus melihat opsinya satu persatu. Kita harus memperhatikan mulai dari strukturnya, terus tatanannya, gramatikalnya, logis atau enggak, terus konjungsi yang digunakan itu logis atau enggak, kayak gitu ya. Dari opsi yang A, untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi yang mana merupakan sumber devisa negara, diperlukan tenaga ahli di bidang geologi dan perminyakan. Kira-kira gimana opsi yang A nih guys? Nah, jadi opsi yang A ini tuh salah ya. Makanya tuh aku tadi baca ininya tuh kayak agak aneh gitu loh. Gitu loh. Harusnya kan mengeksploitasi, mengeksplorasi, ada X-nya gitu. Dan harusnya ada huruf S-nya gitu. Jadi opsi yang A ini salah karena ejaannya salah, dan penggunaan yang mana ini tuh kurang tepat dalam konteks formal gitu. Jadi kesalahannya ada di sini sama di sini. Ini nggak formal ya. Harusnya yang ini mengeksploitasi dan ini mengeksplorasi kayak gitu. Lanjut yang B, untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi mengingat sebagai sumber devisa negara memerlukan tenaga ahli yang terampil di bidang geologi dan perminyakan. Wah, ini udah kelihatan banget nih, ini juga salah nih guys ejaannya. Berarti opsi yang B ini juga salah. Nih, ini juga salah, ini salah. Selain ejaan yang salah di opsi yang B ini, si struktur kalimatnya itu tidak gramatikal dengan penggunaan mengingat sebagai ini kayak nggak gramatikal gitu loh. Jadi opsi yang B masih kurang sesuai ya. Kalau yang C, untuk nah ini mengek lagi guys. Aduh, udah kelihatan nih juga opsi yang D mengek lagi. Berarti otomatis opsi yang C sama D ini udah bisa kita bilang salah ya. Gak usah pusing-pusing guys. Kalau udah kelihatan ininya salah ya berarti otomatis keseluruhannya salah. Nah, ini tinggal dia sendiri nih yang benar, yaitu mengeksplorasi, mengeksploitasi. Nah, berarti jawabannya paling tepat adalah opsi yang E.
Kalau nentuin kayak gini tuh gak usah lama-lama guys, gak usah ragu-ragu. Kalau udah kelihatan bener ya kalian langsung aja lah pilih jawaban itu nih. Nih, mengeksplorasi, mengeksploitasi. Wow, ini udah kelihatan banget guys. Terus dimana yang juga tuh struktur kalimatnya gramatikal dan logis gitu. Penggunaan kata hubung yang merupakan ini dia tuh tepat karena untuk menjelaskan frase sebelumnya gitu guys. Untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi yang merupakan sumber devisa negara. Jadi si minyak dan gas bumi ini sumber devisa negara. Opsi yang E sesuai banget. Lanjut nomor 15, inti kalimat di atas. Wow, ini membahas soal inti kalimat. Seperti yang udah kita bahas di video-video sebelumnya guys. Udah membahas soal inti kalimat, oke? Karena terbukti menguntungkan, sekarang banyak perusahaan asing berbondong-bondong menanamkan modalnya di perkebunan kelapa sawit. Seperti RCMA dari Inggris, Uni Royal dari AS, dan CPEF dari Belgia, oke? Inti kalimat biasanya terdiri dari apa guys? Terdiri dari subjek sama predikat. Kalau ditambah objek jika si predikatnya itu membutuhkan objek gitu loh. Pasti kalian udah paham lah ya. Dari opsi yang A, berkebun kelapa sawit menguntungkan. Ya ini tuh emang bener sih menguntungkan, tapi itu bukan inti kalimatnya. Jadi opsi yang A ini masih kurang sesuai. Yang B, perusahaan asing menanamkan modalnya. Kira-kira gimana nih opsi yang B? Ya, jadi ini tuh bener banget ya. Opsi yang B, perusahaan asing menanamkan modalnya nih. Sekarang banyak perusahaan asing berbondong-bondong menanamkan modalnya. Banyak perusahaan asing ini tuh dia sebagai subjeknya guys. Di sini aku tandai dulu ya. Banyak perusahaan asing dia tuh sebagai subjeknya berbondong-bondong menanamkan modalnya. Ini sebagai predikat guys. Dan di perkebunan kelapa sawit berarti dia itu bisa jadi keterangan gitu loh. Berarti opsi yang B ini udah tepat ya, perusahaan asing menanamkan modalnya. Kayak gitu guys. Kalau yang C, perusahaan asing mendapatkan keuntungan, ini tuh nggak dibahas di teks ya, belum membahas tentang keuntungan perusahaan asing. Kalau yang D, kelapa sawit laku keras di Inggris, AS, dan Belgia. Ini juga masih kurang sesuai. Yang E, perkebunan kelapa sawit menarik modal asing. Ya emang sih dia menarik modal asing, tapi dia tuh bukan inti utamanya gitu ya, oke? Yang paling tepat yang B. Soal nomor 16, inti kalimat di atas adalah, wow, lagi-lagi kita membahas soal inti kalimat. Seperti yang udah kita bahas nih di nomor sebelumnya dan di video-video sebelumnya. Inti kalimat itu kita ambil dari apa guys? Dari subjek sama predikat. Kalau objek itu kita pakai kalau si predikatnya ini butuh objek gitu loh. Ya, pasti kalian udah paham lah ya. Jadi yang paling inti itu kita dapetin dulu nih subjek sama predikatnya, oke? Tertawa dapat menghambat aliran kortisol, hormon stres yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, penggumpalan darah, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Oke, intinya apa sih? Nah, langsung aja ya kita perhatiin opsinya satu persatu. Yang A, tertawa menurunkan tekanan darah. Nah, langsung aja ya kita cek opsinya satu persatu. Yang A, tertawa dapat menurunkan tekanan darah. Gimana nih guys? Ini ternyata salah ya, karena ternyata si tertawa ini dapat menghambat aliran kortisol, di mana dia tuh menyebabkan peningkatan tekanan darah, bukan menurunkan ya. Berarti ini opsi yang A masih nggak sesuai. Kalau yang B, tertawa menyebabkan penggumpalan darah. Yang B, tertawa dapat menyebabkan penggumpalan darah. Ini sih emang bener ya, tapi dia tuh bukan inti kalimatnya gitu loh. Yang C, tertawa meningkatkan hormon stres. Yang C ini juga masih kurang sesuai. Yang D, tertawa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini juga salah karena dia tuh malah menurunkan ya. Nah, berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Dia tuh tertawa menghambat aliran kortisol. Kayak gitu guys. Yang paling tepat adalah opsi yang E. Tertawa menghambat aliran kortisol. Di mana tertawa di sini tuh sebagai subjek dapat menghambat aliran. Dia nih sebagai predikat dan aliran kortisol ini dia sebagai objek guys. Kayak gitu. Nah, jadi intinya tuh yang ini, tertawa dapat menghambat aliran kortisol. Kalau ini sisanya dia tuh cuman keterangan tambahan gitu doang loh, bukan intinya. Paham ya? Oke, kita bahas soal nomor 17. Pola kalimat di atas sama dengan pola kalimat. Nah, lagi-lagi nih guys, kita bahas soal tentang pola kalimat, dimana kita tuh udah pernah bahas di soal-soal sebelumnya dan di video-video sebelumnya. Apalagi kalian udah belajar nih di materi UTBK kemarin. Langsung aja ya, kita cek. Untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian, pemerintah perlu menciptakan suatu keadaan yang mendorong kaum muda tertarik bekerja di sektor ini. Untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian, di sini tuh dia sebagai keterangan, pemerintah sebagai subjek perlu menciptakan sebagai predikat suatu keadaan yang mendorong kaum muda tertarik bekerja di sektor ini. Dia ini sebagai pelengkap. Jadi, susunan strukturnya adalah keterangan subjek predikat pelengkap. Kira-kira dari opsi A sampai E mana sih yang mengandung struktur yang sama?
Nah, ternyata setelah kita perhatikan nih guys, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, karena dia tuh punya pola yang sama. Dalam memakai alat-alat teknologi komunikasi yang canggih, dia ini sebagai keterangan, kita sebagai subjek harus memperhatikan sebagai predikat, akibat yang berpengaruh negatif sebagai pelengkap. Oke ya, jadi udah bener ya, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Terus kalau kalian nanya nih, apa sih bedanya pelengkap sama objek? Kalau objek itu bisa dipasifkan, tapi kalau pelengkap itu dia nggak bisa dipasifkan gitu loh. Ya, kira-kira kayak gitulah ya guys. Yang paling tepat yang A. Next, kita udah sampai di nomor 18 guys. Semangat, dikit lagi udah mau selesai. Makna asosiasi dapat ditemukan dalam kalimat-kalimat berikut kecuali. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih makna asosiasi itu? Makna asosiasi adalah makna tambahan yang muncul karena hubungan dengan hal lain di luar kata itu sendiri, kayak konotasi, simbol, atau nilai budaya. Oke, kita cek dari opsi yang A ya. Mereka sering mengolok-oloknya karena berasal dari ragunan. Nah, ternyata opsi yang A ini dia tuh ada makna asosiasinya, yaitu ragunan nih guys. Nah, Ragunan ini tuh bisa diasosiasikan dengan kebun binatang Ragunan yang mungkin dianggap kurang presisius alias konotasinya itu negatif. Atau dia juga ada asosiasi tempat dengan stereotip tertentu gitu loh. Jadi opsi yang A ini bisa kita coret ya, alias dia tuh bukan jawabannya. Yang B, beberapa saksi mata mengatakan bahwa pada hari-hari tertentu di sekitar pohon itu sering terlihat putih-putih melintas dengan cepat. Nah, ini udah kelihatan ya, di sini ada makna asosiasi ya maksudku. Di sini ada nih, di sini putih-putih. Putih-putih di sini mungkin kayak dikaitkannya tuh dengan hantu-hantu ya guys. Ya kayak kita di masyarakat aja ya. Ih, ada putih-putih lewat apa tuh gitu kan. Berarti ini ada makna asosiasi, ini bisa kita coret. Yang C, mulut gang itu telah ditutup. Nah, ini langsung kelihatan nih ada makna asosiasi nih, mulut gang. Berarti ini bukan jawabannya gitu ya guys. Mulut gang itu kayak pintu masuk gang gitu ya, pintu masuk. Lanjut yang D, sejak 1976 warung Pak Kumis memang telah digandrungi orang. Nah, ini nih guys, baru deh kita ketemu jawabannya yang D. Karena di sini tuh nggak ada makna asosiasinya. Ya Pak Kumis ini di sini ya nama orang, ini digandrungi ya. Maknanya tuh masih bisa dipahami oleh orang-orang gitu loh. Maksudnya si digandrungi itu kayak bukan makna asosiasi gitu guys. Di opsi D ini nggak ada kayak makna tambahan, kayak makna simbol, konotasi, atau nilai-nilai budaya. Jadi opsi D ini paling tepat. Yang E, dengan hikmat semua peserta upacara. Nih, sang merah putih. Nih udah ketahuan ya asosiasinya di sini. Sang merah putih ini berarti kayak bendera Indonesia gitu ya guys. Berarti ini ada makna asosiasinya. Oke, fix jawaban paling tepat adalah yang D. Wow guys, kita udah sampai nomor 19. Sisa 2 nomor lagi guys, yaitu nomor 19 sama nomor 20. Habis itu kita selesai guys. Semangat ya guys. Pemakaian kalau secara tepat dapat dijumpai dalam kalimat. Nah, kata kalau ini tuh merupakan salah satu contoh konjungsi atau kata penghubung untuk menandai syarat guys nih. Jadi, si kalau ini fungsinya untuk menandai syarat. Konjungsi kalau sering disamakan dengan konjungsi bahwa, padahal keduanya ini punya fungsi yang berbeda. Konjungsi kalau dipakai untuk menandai syarat, sedangkan konjungsi bahwa dinyatakan atau digunakan untuk menyatakan isi atau uraian bagian kalimat yang di depan gitu loh. Oke, kalian udah paham ya intinya kalau si kalau ini fungsinya untuk menandai syarat. Oke, langsung aja kita cek opsi yang A. Rencana pemberian insentif untuk anggota dewan selama sidang pansus sentri dapat ditinjau ulang kalau dipandang perlu. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, jadi opsi yang A ini tepat banget ya, tepat banget. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Kenapa sih tepat? Nah, dimana kalau si kalau ini di opsi yang A ini bermakna jika, alias itu kalau di sini tuh menunjukkan syarat gitu loh. Penggunanya tepat karena menyatakan suatu kondisi kayak gitu. Dia tuh bisa ditinjau ulang. Kalau alias kalau di sini tuh menandakan syarat-syaratnya itu jika dipandang perlu kayak gitu. Nah, tepat banget kan opsi yang A. Kalian udah gak bingung lagi ya. Nih kalau yang B, kira-kira gimana? Nah, jadi kalau yang B, kalau di sini tuh seharusnya diganti sama bahwa karena klausa setelahnya alias si anggaran tidak turun nih. Anggaran uji kompetensi tidak turun adalah fakta yang tidak terduga, bukan sekedar syarat atau pengandaian. Jadi itu bukan jawabannya, bisa kita coret. Kalau opsi yang C, dia juga salah karena si kalau ini harusnya diganti sama bahwa karena menyatakan fakta yang mengejutkan gitu, yang tiba-tiba. Jadi dia tuh masih kurang sesuai. Kalau yang D, kalau di sini tuh seharusnya juga sama diganti bahwa karena klausa berikutnya uploading foto menggunakan prasangka nih. Uploading foto menggunakan prasangka ini dia tuh pernyataan yang umum ya. Dia tuh pernyataan yang umum, bukan kondisi bersyarat kayak gitu guys. Yang E, dia juga salah.
Karena si E ini tuh, si kalau ini harus diganti sama bahwa. Intinya B, C, D, E ini si kalaunya harus diganti sama bahwa. Karena dia tuh bukan menunjukkan syarat, kayak gitu guys. Ya, kalian udah paham ya, jadi yang tepat adalah opsi yang A. Wow guys, good job guys. Finally kita udah sampai di nomor terakhir. Congrats ya buat kalian yang udah bertahan sampai nomor terakhir ini. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Penulisan kalimat berikut tidak sesuai dengan kaidah EYD kecuali. EYD apa? Ejaannya yang disempurnakan, kecuali berarti kita cari yang sudah sesuai karena ada kecualinya. Ini kan soalnya tidak sesuai ya, berarti kita nyari yang sesuai gitu ya. Oke, kita cek opsi yang A. Dunia kita sekarang memang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masa lalu karena teknologi yang makin canggih telah membantu orang lebih efisien dan cerdas, juga lebih terbuka. Wow, ini sih udah kelihatan banget ya. Udah pasti opsi yang A ini tidak sesuai sama EYD nih. Kata kompleks, ini salah, nggak baku, harusnya kompleks. Ini terus juga teknologi, harusnya teknologi guys, gitu. Nih, sini sama sini, harusnya kompleks. Terus kesalahan selanjutnya selain si kompleks sama teknologi ini ada di mana? Ada di karena. Kenapa sih di setelah karena ini harus ada tanda koma? Ini nggak bener ya. Harusnya habis karena itu nggak boleh pakai tanda koma. Jadi opsi yang A udah jelas-jelas salah. Yang B, kini di era perkembangan teknologi informasi, kita dengan mudah bisa diteropong dan meneropong pendapat, pemikiran, emosi, kedalaman etika, bahkan tata krama kita lewat status di Facebook, YM, juga forum diskusi di berbagai situs internet. Kira-kira gimana nih opsi yang A? Nah, jadi opsi yang A ini juga masih kurang sesuai nih. Tata krama, ini harusnya tulisannya dipisah guys. Tata spasi krama. Lanjut yang C. Gus Dur telah berpulang, kata rohaniawan itu, tetapi ajarannya tentang demokrasi dan toleransi beragama masih perlu dikembangkan dalam masyarakat kita yang multikultural. Nah, ini kelihatan banget nih opsi yang C ini salah, harusnya multikultural ini digabung ya, bukan dipisah. Berarti yang C juga nggak sesuai. Yang D, meskipun sering kontroversial, pengaruh Gus Dur terbukti masih sangat kuat dan diikuti oleh ribuan santrinya. Nah, kira-kira gimana? Nah, jadi opsi yang D ini benar sekali ya, tepat, dia sudah sesuai EYD-nya, baik dari tanda bacanya, tanda koma, ejaan, maupun penulisan huruf kapitalnya, semua udah sesuai. Kalau yang E, opsi yang E ini salah di mana nih? Kata draft guys, kata draft itu salah nih, di sini harusnya draft, nggak pakai T ya. Oke, jawabannya paling tepat adalah yang D. Nah, sekiranya gitu aja ya guys pembahasan dari video kali ini. Jadi pada video kali ini kita udah membahas kurang lebih ada 10 soal. Ya, semangat selalu ya guys untuk belajar ujian mandirinya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih.